Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 31/31. Bagaimana dia bisa menyanjung guru seperti itu? Yuaner kecil tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika dia melihat tampilan serius tuannya, dia dengan cepat menurunkan suaranya. Kemudian, takut dia akan memarahinya, dia berbalik dan menutup mulutnya. Murong Hai tampak malu dan bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang lucu tentang topik yang begitu serius. Kamu bisa mengabaikannya dan melanjutkan, kata Lu Zhou dengan tenang. Murong Hai tidak tahu bagaimana menjaga suaranya yang terisak-isak setelah dia diganggu oleh Yuaner kecil, jadi dia berkata dengan suara normalnya, Gang Lakeside ini memang geng yang tidak ada. 2 hari sebelum mereka menculik keluarga Qi, mereka mensurvei di Anyang dengan sekitar 30 orang. Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu? Karena mereka memalsukan geng, itu berarti mereka tidak ingin orang lain mengenal mereka, jadi bagaimana keluarga Murong tahu apa yang mereka lakukan? Itu memberi Murong Hai jeda, dan ekspresi malu merayapi wajahnya. Katakan padaku. Petik 2. Sebenarnya ada beberapa dari keluarga saya. Petik 2. Kamu sangat tidak tahu malu. Kata Yuaner dengan marah. Lu Zhou mengangkat tangan dan berkata, bagus. Anda telah menjawab dengan baik. Petik 2. Mohon ampun, Pak Tua. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan lagi melawan keluarga Qi mulai sekarang, kata Murong Hai sambil membungkuk. Lu Zhou perlahan membalikkan punggungnya. Pertanyaan terakhir, bisakah Anda melacak para sandera? Ekspresi Murong Hai berubah saat mendengar itu. Dia benar-benar ingin memprovokasi sekelompok orang ini. Ini. Baik, ya saya bisa. Murong Hai menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Segel budidaya adalah metode pelacakan mentah, yang tidak akan digunakan oleh pembudidaya yang lebih besar. Karena gang tepi danau didukung oleh beberapa yang disebut pembudidaya tangguh, mereka tidak akan begitu bodoh untuk mengabaikan tipuan kecil seperti itu. Dengan kata lain, informasi itu sengaja bocor. Ketika para perampok menculik keluarga Qi, yang mereka inginkan hanyalah uang. Tapi apa yang diinginkan oleh Lakeside Gang? Kita harus kembali sekarang, kata Lu Zhou. Biarkan aku membantumu, kakek. Yuaner kecil melompat ke sampingnya. Setelah mengambil 2 langkah, Lu Zhou berhenti dan menunjuk ke arah Murong Hai, bawalah dia bersama kami, dan jangan lupa tentang tanda kekaisaran. Petik 2. Murong Hai tercengang. Dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi Lu Zhou berpaling darinya, menghancurkan harapannya. Meski lemah, dia tidak berani melawan, jadi dia hanya mengikuti dengan takut-takut, berjalan dengan sedih di samping Wang Fugui. Kakek, saya menemukan tanda kekaisaran. Petik 2. Letakkan. Petik 2. Ini adalah ukiran naga yang indah, Yuaner kecil membalikkan token itu berulang kali di tangannya. Lu Zhou tersenyum. Ini adalah ukiran naga unik dari tanda kekaisaran, satu-satunya simbol yang membedakan yang asli dari yang palsu. Singkirkan sekarang, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Petik 2. Celepuk. Murong Hai jatuh ke tanah, kakinya lemah, dahinya berkeringat, dan tangannya gemetar. Yuaner kecil menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung, ada apa denganmu? Bahwa, token itu apakah yang asli? Tentu saja. Yuaner kecil memasukkan token itu ke sakunya dan berlari ke arah Lu Zhou, lalu dia mendengar suara Wang Fugui berbunyi dari belakangnya, bangunlah, Murong Hai, kamu sedang duduk di genangan air kencing. Di tengah jalan, Lu Zhou tiba-tiba berhenti dan berkata, Yuaner, kirim surat ke kakak-kakakmu. Beritahu mereka untuk mengawasi pembudidaya tak dikenal yang mendekati Gunung Pengadilan Emas. Petik 2. Iya Tuan. Little Yuaner mengangguk. Besok pagi, aku akan membawa Murong Hai untuk menyelamatkan keluargamu. Petik 2. Terima kasih, kakek. Pada saat mereka kembali ke kediaman keluarga Qi, malam telah tiba. Seperti biasa, Lu Zhou membuka antarmuka sistem dan melihat poin prestasi yang dimilikinya. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Anda telah menerima 3 kartu pembalikan. Petik 2. Apakah kartu pembalikan sangat murah? Lu Zhou tiba-tiba merasa bahwa dia telah ditipu oleh sistem. Ketika dia membelinya dari pusat perbelanjaan, kartu pembalikan telah membuatnya kehilangan 500 poin prestasi. Tapi sekarang, dia mendapat 3 dengan hanya 50 poin prestasi. Jika ini bukan penipuan, apa itu? Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Anda telah menerima 5 kartu blok kritis. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba,
Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Game ini terlalu adiktif. Saya tidak bisa berhenti, tidak, saya harus mengendalikan diri. Saya harus berhenti sekarang. Petik 2. 1. Jika dia mencoba 10 kali dan gagal memenangkan bahkan kartu pembalikan, maka dia kalah. Gunakan mereka. Petik 2. Dia menggunakan 3 kartu pembalikan. Setelah itu, dia melihat antarmuka sistem dan melihat bahwa sisa hidupnya telah meningkat menjadi 5.507 hari. Oh, 3 kartu telah memberiku 1000 hari kehidupan. Petik 2. Lu Zhou ingat bahwa kartu pembalikan pertama memberinya 310 hari, dan yang terakhir sekitar 300 hari. Dia terkejut bahwa masing-masing dari 3 kartu ini memberinya 333 hari. 2. Menarik. Dia merasa bahwa fungsi tubuhnya telah diperkuat. Meskipun basis budidayanya masih lemah, setidaknya dagingnya telah tumbuh lebih kuat. Dia juga merasa bahwa penglihatannya telah meningkat secara signifikan, karena cahaya yang masuk melalui jendela di matanya dan bergerak seperti riak di permukaan laut. Dia menggosok matanya, dan semuanya tiba-tiba kembali normal. Apa itu tadi? Mungkinkah itu yang disebut kekuatan luar biasa dari tulisan surga? Jika ya, bagaimana saya bisa menggunakannya? Sistem telah mengatakan metode untuk mengolah tulisan surga tidak seperti teknik kultivasi lainnya, yang berarti semua pengalaman dan wawasan yang ada tidak berguna. Saya kira saya harus menemukan jalan saya sendiri. Petik 2. 3 dan demikian, dia membuka antarmuka Heaven Writing dan terus mempelajarinya. Keesokan paginya, Lu Zhou, Yuaner kecil, Murong Hai, dan Wang Fugui berkumpul di halaman. Kakek, kamu menjadi lebih muda lagi. Petik 2. Cerewet. Tampaknya hanya itu kata-kata bagus yang diketahui gadis kecil itu. 5 menggenggam tangan di belakang punggungnya, Lu Zhou berkata, pimpin jalan, Murong Hai. Murong Hai mengangguk dan melakukan gerakan mantra. Aliran energi lemah berputar di sekitar lengannya sebelum menyebar dan menghilang ke dalam kehampaan. Sekitar 10 mil ke utara. Petik 2. Hanya 10 mil jauhnya dari sini. Jelas bahwa kelompok pembudidaya tidak takut seseorang mungkin datang untuk menyelamatkan para sandera. Jika ini terkait dengan murid-murid jahat itu, mungkin tidak pantas membiarkan Yuaner pergi, haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Apa yang kamu pikirkan, kakek? Tidak ada, ayo pergi. Baik. Petik 2. Wang Fugui bukanlah seorang kultivator, jadi dia ditinggalkan untuk menunggu di kediaman. 10 mil ke utara Anyang, di sebuah tempat bernama Gunung Bluesun. Seharusnya begini, kata Murong Hai sambil menunjuk ke gunung di depan mereka. Mereka bertiga mendongak dari kaki gunung. Ini adalah Gunung Bluesun. Segel telah membawa kita ke sini, jadi para pembudidaya di Lakeside Gang harus bersembunyi di gunung. Petik 2. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, Yuaner, inilah waktunya untuk menyelamatkan keluargamu. Petik 2. Saya mengerti. Senyuman licik tersungging di bibir gadis kecil itu saat dia berjalan menuju gunung selangkah demi selangkah. Di usia yang sangat muda, dia telah membuka ke-8 meridian alam laut Brahma, dia benar-benar jenius yang langka. Murong Hai masih terkejut dengan basis kultivasinya. Saat itu, pembudidaya aneh bergegas keluar dari hutan dan terbang, melayang tertib di udara dengan pedang, seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, puluhan pembudidaya muncul di depan mereka. Kami sudah lama menunggumu. Petik 2. Satu harap unduh permainan sponsor kami untuk mendukung kami. Bab 32/32. Lusinan pembudidaya memandang mereka dari udara. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Murong Hai mundur selangkah. Matanya tumbuh selebar mata sapi dan dia tergagap, "All tua mister, mereka semua adalah ahli laut Brahma 8 meridian. Ini. Sudah kubilang ini jebakan. Lihat apa yang telah kau lakukan untukku sekarang." Petik 1. Aku tahu. Lu Zhou mengangguk. Murong Hai merasa ingin menangis. Kami akan mati, dan hanya itu yang bisa kamu katakan. Kamu tahu. Keluarga Murong Hai menjalankan bisnis rakyat biasa. Meskipun dia adalah ikan air dalam dunia bisnis, dia hanyalah seekor semut di hadapan para pembudidaya ini. Mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Apalagi yang bisa dia lakukan selain takut? Iya, dia telah membuka 5 lubang di alam pencerahan mistik, tetapi dengan basis kultivasi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan para ahli laut Brahma. Pak Tua,
Saya pikir kita harus lari sekarang. Dia menyarankan. Dia tahu Yuaner kecil adalah ahli Laut Brahma 8 Meridian, jadi jika dia bisa menahan para pembudidaya ini untuk sementara waktu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ekspresi Lu Zhou tenang, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Murong Hai dan memusatkan semua perhatiannya di lapangan. Gila, dia pasti gila. Sementara itu, Yuaner tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah para pembudidaya dan meletakkan satu tangan di pinggulnya sambil menunjuk ke arah mereka dengan tangan yang lain dan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dia hitung? Kelompok pembudidaya mengerutkan kening padanya. Pemimpin kelompok itu berkata dengan suara marah, kami tidak pernah membunuh orang tanpa nama. Beritahu kami nama Anda. Petik 2. 12 pembudidaya Laut Brahma, kata Yuaner kecil tersenyum setelah dia selesai menghitung. Pemimpin itu berhenti sejenak, seolah dia tidak percaya bahwa dia diabaikan oleh seorang gadis kecil. Saat itu, seorang kultivator di sampingnya berbisik kepadanya, senior itu meminta kita untuk membunuh siapapun yang datang untuk menyelamatkan para sandera. Sambil mengangguk, pemimpinnya berkata, kami dibayar untuk menyelesaikan masalah. Sangat jarang bagi Anda untuk mencapai basis kultivasi yang kuat di usia muda ini, tetapi sayangnya Anda melibatkan diri Anda dengan keluarga Qi. Petik 2. 11 pembudidaya di belakangnya bergerak maju, mengelilingi Yuaner kecil dalam sekejap mata. Siapa yang membayarmu untuk melakukan ini? Suara serak Lu Zhou terdengar. Kamu siapa, orang tua? Pemimpin itu melirik Lu Zhou dan Murong Hai. Ketika dia melihat bahwa salah satu dari mereka berada di alam sense condensing, sementara yang lainnya berada di alam mystic enlightening, dia menggelengkan kepalanya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya juga. Dia menyadari bahwa alasan dan aturan di dunia ini ditentukan oleh mereka yang memiliki kepalan lebih besar pada akhirnya. Yuaner, dia menunjuk Yuaner kecil. Gadis itu memberinya senyuman penuh pengertian saat dia merentangkan tangannya dan dengan ringan menendang tanah, meninggalkan lubang di belakang saat dia melompat ke udara. Ah, Murong Hai benar-benar tercengang, dan dia dengan sempurna menunjukkan penampilan seseorang yang belum pernah melihat dunia. Sementara itu, 12 pembudidaya Laut Brahma tercengang oleh aura Yuan kecil. Bunuh dia. Begitu pemimpin memberi perintah, tawa Yuan kecil terdengar melalui gunung. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Langkah menginjak awan 7 bintang. Itu adalah bagian paling penting dari teknik gerakan yang diberikan kepadanya oleh Ji Tiandao, yang memungkinkannya untuk melangkah di udara, bergerak diam-diam seperti bayangan dan secepat kilat. Untuk sesaat, dia ada di mana-mana di langit, menyilaukan mata semua pembudidaya. Bam, 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 satu demi satu pembudidaya Laut Brahma ditendang turun dari udara, dan bukannya jatuh, mereka dengan paksa dilempar ke tanah. Bam, 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 Murong Hai tercengang, dan dia berpikir, apakah kultivator Laut Brahma 8 Meridian benar-benar kuat? Ding, seorang pria jahat terbunuh. Anda diberi 10 poin prestasi. Petik 2. Ding, seorang pria jahat terbunuh. Anda diberi 10 poin prestasi. Petik 2. 3. Hanya dalam rentang beberapa napas, Yuaner kecil telah menendang 11 pembudidaya ke tanah. Masing-masing dilemparkan ke bumi dengan kepala retak, wajahnya berlumuran darah, dan nyawanya hilang. Sekarang, kultivator terakhir menatapnya dengan wajah kosong, seolah-olah dia sangat takut sehingga kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Little Yuaner muncul di depannya. Dia tampak begitu tenang sehingga tampaknya orang-orang mati di bawahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, apakah kamu butuh bantuan saya? Tidak, saya bisa turun sendiri. Petik 2. Celepuk. Pemimpin menarik energinya dan membiarkan dirinya jatuh dengan bebas ke tanah. Setidaknya itu bisa menyelamatkan hidupnya, atau begitulah pikirnya. Begitu dia mendarat, bau darah yang menyengat-menyengat lubang hidung dan sarafnya seperti pisau tajam. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan di sini? Untuk sesaat, dia melupakan segalanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia telah menerima tugas yang menguntungkan, yaitu menculik seluruh keluarga Qi dan membunuh siapapun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Murong Hai akhirnya sadar. Dia menelan dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Lu Zhou berjalan perlahan dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Hehe, kakek akhirnya memujiku. Yuaner kecil sengaja menyelamatkan satu orang dan membunuh yang lainnya, yang mengejutkan Lu Zhou. Dia mengistirahatkan pandangannya pada orang yang selamat dan berkata dengan dingin, siapa dalang? Pria itu menatap dengan susah payah pada pria tua di depannya dan berkata, saya tidak tahu. Petik 2.
Di mana para sandera? Seseorang telah mengambilnya. Petik 2. Wei Hao. Aku tidak tahu. Petik 2. Pernahkah kamu melihat wajahnya? Tidak. Sepertinya tidak ada jawaban yang bisa keluar dari mulutnya. Yuaner kecil sangat marah dengan balasannya sementara Lu Zhou juga sedikit mengerutkan alisnya, menatap pemimpin, yang berbaring di tangan dan lututnya, menahan napas dan memegangi tanah dengan jari-jarinya yang gemetar. Bunuh dia, kata Lu Zhou dengan suara lemah. Apakah Anda tidak akan menanyakan saya beberapa pertanyaan lagi? Tahan, aku akan memberitahumu semuanya. Jangan bunuh aku. Petik 2. Lu Zhou tidak lagi memandangnya tetapi menggenggam tangannya dan berjalan menuju gunung. Yuaner kecil terkekeh dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kami sekarang? Bukan karena pemimpin tidak mau memberitahu mereka. Bagaimanapun, dia adalah ahli laut Brahma, dan dia tidak terluka, jadi dia merasa malu untuk mengungkapkan semuanya setelah ditanyai dengan santai. Seluruh keluarga Qi ada di Gunung Bluesun, tapi kepala keluarga mereka telah diambil oleh majikan saya. Saya benar-benar tidak tahu identitas majikan saya. Pemimpin buru-buru memberitahu mereka informasi penting yang penting. Tapi, Lu Zhou tidak kembali. Dia berpikir tentang bagaimana dia dapat menemukan sekelompok murid yang licik. Dia hanya memiliki 2 kartu pengalaman bentuk puncak yang tersisa, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk mencari murid-muridnya. Yuaner kecil berkata, kamu luar biasa, kakek. Dia memberitahuku segalanya setelah kamu membuatnya takut. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menakutinya. Petik 2. Kakek, tempat ini memang jebakan. Sang dalang sengaja meninggalkan pesan. Jika dia tidak memberitahu kami, orang lain akan melakukannya. Jadi, apa gunanya menyelamatkan nyawanya? Petik 2. Jika ada nilai bagi pria itu akan memberi Lu Zhou beberapa poin pahala. Petik 2, petik 2. Setelah mendengar itu, pemimpin itu merosot ke tanah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Di Derivat Moon Palace, lusinan pembudidaya wanita meluncur di atas pegunungan dan mendarat satu demi satu. Itu adalah tanah budidaya yang tampak seperti negeri ajaib, dan para pembudidaya wanita mirip dengan peri yang tinggal di sini. Siapa yang mengira bahwa ini adalah Derivat Moon Palace, tempat tinggal Ye Tianxin, yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata dan menyandang gelar Jade Vesura. Guru, kami telah menerima surat. Seorang pria tua dan seorang gadis muda mendekati kediaman keluarga Qi. Petik 2. Ye Tianxin dan Zhao Yue berdiri pada saat yang sama ketika mereka mendengar itu. Apakah identitas mereka telah dikonfirmasi? Mereka terlihat agak mirip dengan potret, tapi orang-orang kami tidak berani mengkonfirmasi identitas mereka. Petik 2. Serupa, Ye Tianxin tertawa dan berkata, dengan temperamen orang tua itu, dia tidak akan pernah menyamar. Sejauh yang saya tahu, kakak senior ketiga telah terluka, dan Sekte Lurus telah mengirim ahli ke Gunung Pengadilan Emas. Juga, setelah kematian Luo Changfeng, pemimpin Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang menggantikannya. Mantan pemimpin sekte mereka, Luo Xingkong, terus mencari kesempatan untuk membalaskan dendam putranya. Kakak senior keempat sendiri tidak akan pernah bisa menghentikan ahli kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Zhao Yue tahu apa yang dia coba katakan padanya. Ini adalah waktu terbaik untuk menghabiskan kartu truf Ji Tiandao. Bagaimana jika keduanya bukan peniru identitas? Ye Tianxin terkekeh. Maka benda lama itu akan jatuh ke dalam perangkap kita. Guru, kami telah menerima surat lagi. Para pembudidaya gang tepi danau di Gunung Bluesun semuanya mati, dan seluruh keluarga Qi, kecuali kepala keluarga mereka, telah melarikan diri. Petik 2. Mata Ye Tianxin berbinar, dan dia tidak tampak terkejut. Orang yang bisa membunuh semua pembudidaya di Lakeside Gang kemungkinan besar adalah adik kecil. Petik 2. Bagaimanapun, tidak banyak ahli pengadilan surgawi. Mereka dari 10 sekte ortodoks teratas tidak punya alasan untuk menyelamatkan keluarga yang tidak berarti. Hanya Yuaner kecil yang punya motif. Kirim surat ke Raja Jahat. Beritahu dia bahwa rencananya tetap tidak berubah dan bersiap untuk bertindak. Petik 2. Saya mengerti. Bab 33/33. Zhao Yue tersenyum dan berkata, Old Age cukup nakal untuk menyebut dirinya Raja Jahat dengan basis kultivasinya yang lemah. Petik 2. Dari 9 murid Ji Tiandao, Zhu Honggong hanya sedikit lebih kuat dari Yuaner kecil. Namun, Little Yuaner baru saja bergabung dengan sekte itu selama 5 tahun, dan tidak butuh waktu lama untuk melampauinya. Jadi, ketika Zhao Yue mendengar bahwa kakak laki-laki ke-8 mereka, yang sedikit konyol, menyebut dirinya Raja Jahat, dia tidak bisa menahan senyum. Tapi Ye Tianxin berkata, bukan Old Eight yang terlalu lemah,
Tapi benda tua itu terlalu kuat. Apa yang dunia ketahui tentang Ji Tiandao berasal dari semua prestasi luar biasa yang telah dia lakukan di tahun-tahun itu, ketika dia memegang kekuasaan di dunia. Tapi, hanya muridnya yang tahu bagaimana perasaan menemani penjahat tua itu. Setelah orang-orang dari keluarga Qi diselamatkan, mereka berlutut dan bersujud kepada Lu Zhou untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Seperti yang diharapkan, dia menerima poin pahala dari penyembahan lebih dari 100 orang. Dia menemukan bahwa meskipun banyak dari mereka melakukan kowtow beberapa kali, dia tidak mendapatkan poin tambahan, yang memberitahunya bahwa tambahan kowtow tidak akan memberinya lebih banyak poin pahala. Satu Little Yuaner juga telah berkumpul kembali dengan ibunya, dan itu membuatnya bersemangat cukup lama. Sangat disayangkan bahwa sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, Lu Zhou memintanya untuk mengirim semua orang kembali ke kediaman. Mereka masih memiliki seseorang untuk diselamatkan, ayahnya masih berada di tangan seorang kultivator yang tidak dikenal tapi tangguh. Setelah pertempuran singkat di Gunung Blue Sun, Muronghai memiliki pemahaman baru tentang Yuaner kecil. Pak Tua, cucu Anda mungkin adalah kultivator Laut Brahma 8 Meridian termuda yang pernah saya lihat, dan saya yakin dia akan melangkah ke alam pengadilan surgawi dalam waktu kurang dari 3 tahun, puji dia dengan tulus. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa selain menangkupkan tangan di belakang punggungnya dan pergi. Memutar rambutnya dengan jari, Yuaner kecil menunjuk ke arah Muronghai dan berkata, "Bah, aku ingat kamu sangat ketakutan sekarang." Petik 2. Muronghai tampak malu. Oh, menurutmu tidak? Hitung diri Anda beruntung karena Anda masih memiliki beberapa kegunaan bagi kami. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tendangan sekarang. Petik 2, petik 2. Muronghai merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa menangani gadis kecil yang pemurung ini. Dia tidak mengerti bagaimana dia memprovokasi dia, meskipun dia hanya memujinya. Kurasa lebih baik aku tutup mulut saja, pikirnya dalam hati. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan menyusul Lu Zhou. Kakeknya lebih baik hati dan lebih mudah diajak bicara. Petik 1. Setelah berjalan beberapa saat, Muronghai tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya, "Pak Tua, mengapa kamu mengirim orang-orang keluarga Qi kembali ke kediaman mereka? Bukankah akan sia-sia jika mereka diculik oleh seseorang lagi?" Petik 2. Tidak menunggu Lu Zhou menjawab, Yuaner kecil sudah berkata dengan tajam, "Idiot. Kakek saya memiliki tanda kekaisaran, yang saya berikan kepada mereka." Petik 2. Muronghai hampir tercekik sampai mati oleh kata-katanya. Lu Zhou berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, target para kultivator ini seharusnya bukan keluarga Qi." Petik 2. Saya setuju, kata Muronghai sambil mengangguk. Jika mereka menginginkan uang, mereka akan memintanya. Tetapi mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak membunuh satu pun sandera, yang berarti apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang lain. Kalau begitu, mengapa mereka melakukan ini? Petik 2. Saat itu, Yuaner kecil menunjuk ke langit dan berkata, "Seekor merpati pos." Swoosh! Dia melonjak seperti sambaran petir dan menangkap burung itu sebelum menjatuhkannya ke tanah. Ini dari kakak senior keempat. Petik 2. Lu Zhou tidak memintanya untuk membaca kali ini tetapi memberi isyarat kepadanya. Little Yuaner menyerahkan surat itu kepadanya, setelah membacanya, dia sedikit mengerutkan alisnya. "Apa isi surat itu, kakek?" "Beberapa hal yang remeh." Petik 2. Dengan lambaian tangannya, surat itu hancur lebur dan terbawa angin. Muronghai berdiri di samping dalam diam, tidak berani menanyakan apapun tentang surat itu. Melihat pemandangan indah di depan, Lu Zhou berkata, "Kirim surat ke Old Fort dan katakan padanya untuk menunggu saya kembali." Petik 2. Oh, dari cara mereka menyapa satu sama lain, Muronghai menduga bahwa sepasang kakek dan cucu ini pasti dari suatu sekte. Dunia Gritian tidak terbatas, dan sangat normal untuk memiliki satu atau dua pertapa yang maha kuasa. "Pak Tua, kepala keluarga Qi tidak memiliki segel, jadi kami tidak bisa melacaknya. Mengapa kita tidak kembali?" Muronghai menyarankan. Lu Zhou menatapnya, dan bukannya menjawab, dia bertanya, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang tanda kekaisaran?" Token itu milik Kaisar Yan Agung, dan dapat digunakan untuk memobilisasi pasukan kekaisaran dari 100.000 elit, kata Muronghai. Tentara memiliki 8 komandan, yang menjaga 8 sisi ibu kota. Dikatakan bahwa 4 dari mereka adalah ahli kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir dan ditempatkan di utara, selatan, timur, dan barat ibu kota, membentuk perisai terkuat. 8 komandan melapor langsung kepada Kaisar, dan satu-satunya hal yang dapat memerintahkan mereka selain Kaisar adalah tanda ini. Ia memiliki ukiran naga yang unik,
yang membuatnya sangat mudah dikenali. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Apa yang dia katakan pada dasarnya benar. Setelah mendengar tentang keunikannya, Ji Tiandao menyelinap ke istana dan mencurinya. Sejak itu, waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Tidak peduli betapa bodohnya keluarga kekaisaran, mereka tidak akan membiarkan token yang hilang terus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pasukan kekaisaran. Namun demikian, makna simbolis dari token tersebut tetap ada. Karena Anda tahu tentang token ini, mengapa Anda masih berani menahan tawanan Wang Fugui? Dengan wajah sedih, Murong Hai berkata, saya ceroboh dan gagal memperhatikan ukiran naga. Petik 2. Lu Zhou tidak menanyainya lebih jauh. Saat itu, Yuaner kecil menunjuk ke depan dan berkata, kakek, seharusnya di depan. Petik 2. Baik. Petik 2. Mereka bertiga mengitari danau menuju lapangan kosong yang dikelilingi pegunungan. Tidak ada orang di sekitar. Setelah mempelajari lingkungan dengan cermat, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, tunjukkan dirimu. Petik 2. Tidak ada yang menjawabnya kecuali suara burung berseru di pegunungan dan hutan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Murong Hai merasa tidak nyaman. Rasa dingin menjalar di punggungnya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi, dia mundur selangkah. Swoosh! Tiba-tiba, hewan dan burung di hutan berserakan dan melarikan diri ke segala arah sementara tawa jahat terdengar, bergema di hutan. Saat itu, sesosok hitam terbang dari pegunungan. Dia memiliki seorang pria yang dipegang di bawah satu lengan, tetapi dia mendarat perlahan seperti bulu. Murong Hai melangkah mundur lagi. Aura yang sangat kuat. Seorang ahli pengadilan surgawi. Ini tidak bagus, dia mungkin penjahat dari gunung pengadilan emas. Jalankan untuk hidupmu. Dia berbalik dan lari. Namun, dia tidak jauh ketika lapisan energi tak terlihat menghalangi jalannya. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Suara serak sosok hitam itu terdengar mengerikan. Selamatkan aku, Pak Tua. Lu Zhou berdiri tak bergerak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dilihat dari fluktuasi aura pria itu, dia lebih kuat dari ahli Laut Brahma 8 Meridian, dia seharusnya adalah ahli pengadilan surgawi. Lu Zhou tidak berpikir bahwa pria ini layak untuknya menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak. Rambut hitam panjang pria itu menutupi pipinya, sehingga sulit bagi siapapun untuk melihat wajahnya. Fakta bahwa kamu berhasil lolos dari jebakan di Gunung Bluesun membuktikan bahwa kamu cukup kuat. Tapi sayangnya, itu masih jauh dari cukup. Petik 2. Seorang kultivator pencerahan mistik dua lubang, seorang kultivator bodi tempering tingkat ke-8, melalui celah antara rambutnya, pria itu melirik Murong Hai dan Lu Zhou, dan kemudian matanya tertuju pada Yuaner kecil. Dan seorang kultivator Laut Brahma 8 Meridian. Cek, ini sepertinya kesepakatan yang adil. Petik 2. Mata Yuan kecil berbinar, dan dia terkekeh. Yang ini akan bertahan lebih lama. Petik 2. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Yuaner kecil hendak bergegas, tetapi Lu Zhou mengangkat tangannya dan menghentikannya. Sambil membelai janggutnya, dia berkata, kamu terlalu tidak sabar. Dia hanyalah seorang kultivator pengadilan surgawi. Anda akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Petik 2. Oh, Murong Hai tidak bisa berkata-kata. Pak Tua terlihat baik dalam hal penampilan, tetapi mengapa dia begitu sombong dalam berbicara? Apakah karena dia memiliki seorang cucu yang telah membuka ke-8 meridian alam Laut Brahma? Petik 1. Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara, Tua? Sosok hitam itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Lu Zhou. 3 gaya yin dari masyarakat Daois. Nada suara Lu Zhou tetap tenang. Hal itu membuat pria itu terdiam, dan dia mengalihkan pandangannya dari Yuaner kecil ke Lu Zhou. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang tua ini bukanlah kultivator bodi tempering tingkat 8, tetapi telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan auranya. Dan fakta bahwa dia bisa mengetahui sektenya dengan sekilas membuktikan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Kamu siapa? Anda berlatih metode pernapasan terbalik, yang menyerap esensi energi dari langit dan bumi melalui titik akupuntur Laogong di lengan Anda dan menumpuknya di dantian Anda. Metodenya sangat mudah untuk dikuasai, tetapi ada kekurangannya, tulang Anda akan terasa menggigil, dan Anda akan sangat kesakitan setidaknya selama 10 hari dalam sebulan. Petik 2. Lu Zhou berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Bab 34/34. Mendengar itu, pria itu tercengang. Ada banyak pembudidaya di dunia ini, dan masing-masing dari mereka memiliki rahasia sendiri. Selain itu, mereka menganggap kesalahan dalam teknik kultivasi mereka sebagai rahasia terpenting. Selama 2 dekade terakhir,
dia telah mencurahkan semua usahanya untuk mengembangkan gaya Tiga Yin, yang membuatnya menjadi ahli pengadilan surgawi yang tangguh. Namun, semakin besar keuntungannya, semakin besar biayanya. Harga yang harus dia bayar adalah menderita rasa sakit karena menggigil di tubuhnya. Bagaimana orang tua ini tahu tentang itu? Dia menyingkirkan seikat rambut yang jatuh dari dahinya dan menatap Lu Zhou dengan sepasang mata sebesar mata sapi. Izinkan saya bertanya lagi, siapa Anda? Nada suaranya menjadi dingin dan gelap. Lu Zhou dan Little Yuaner tetap berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Murong Hai mengompol lagi dan jatuh ke tanah. Sungguh suara yang menakutkan. Dia pasti penjahat Golden Court Mountain. Petik 1. 2. Lu Zhou melanjutkan sesuai dengan apa yang dia temukan dalam ingatannya. Ketika Anda mengkhianati Dao Society, Anda hanya mempelajari 3 gaya Yin tetapi bukan teknik 6 Yang. Dingin yang ekstrim perlu diimbangi dengan yang ekstrim. Ini adalah keajaiban bahwa Anda masih hidup hari ini. Petik 2. Teknik 6 Yang. Pria itu bertanya dengan ragu. Kenapa? Kamu belum pernah mendengarnya. Pada saat itu, pria itu tiba-tiba tertawa dan suaranya mengguncang pegunungan. Berani-beraninya kau menipuku dengan omong kosong, Pak Tua. Tepat ketika dia mengatakan itu, pria itu, terbungkus angin yang membekukan, melompat seperti binatang buas dan melemparkan pukulan ke arah wajah Lu Zhou. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Lu Zhou. Bam! Gelombang besar yang terangkat oleh angin diblokir, begitu pula pukulannya. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi senyap. Ketika debu mengendap, pria itu melihat bahwa serangan gemuruhnya tidak terhalang oleh pria tua yang tampaknya lemah dan lemah, tetapi gadis kecil dengan senyum main-main. Yuaner kecil telah menghentikan tinjunya dengan telapak tangan, dan dia berkata, kamu harus bertanya padaku sebelum menyerang kakekku. Petik 2. Apa, bukankah dia seorang kultivator Laut Brahma 8 Meridian? Pikirnya saat jejak kejutan muncul di wajahnya. Satu bahkan Murong Hai, yang terpuruk ke tanah, melihat pemandangan itu dengan wajah kosong dan merasakan pandangannya tentang dunia, kehidupan, dan nilai-nilai runtuh. Kenapa dia begitu kuat? Apakah dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau? Aktingnya sangat bagus. Petik 1. Bam! Ledakan energi yang tajam dan kuat meledak keluar dari Little Yuaner dan mendorong pria itu kembali karena dia tidak lagi menyembunyikan auranya. Yang mengejutkan penyerang, dia adalah seorang kultivator pengadilan surgawi sejati. Faktanya, bahkan jika Yuaner kecil tidak menghentikannya, pria itu tidak dapat melukai Lu Zhou, karena dia masih memiliki 7 kartu penting. Namun demikian, itu baik baginya untuk melakukan itu, karena itu menyelamatkannya 1 kartu. 2. Kamu, seorang kultivator pengadilan surgawi di usia muda ini. Bagaimana ini mungkin? Suara pria itu terdengar sangat terkejut. Yuaner kecil meretakkan buku-buku jarinya saat dia melihat ke belakang dan berkata dengan keinginan kuat untuk bertarung di wajahnya, kakek, aku ingin melawannya. Lakukan apa yang kamu mau. Petik 2. Setelah mendapat izin Lu Zhou, Yuaner kecil tersenyum lebih bahagia. Dia memanggil pria itu dengan jarinya dan berkata, aku belum pernah bertemu lawan sekuat kamu dalam waktu yang lama. Anda harus bertahan sedikit lebih lama. Petik 2. Petik 2, petik 2. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Seorang gadis kecil memprovokasi monster. Lu Zhou berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Sudahlah, ini juga merupakan ide yang bagus untuk bertengkar sebelum berbicara. Petik 1. Sementara itu, Yuaner kecil melesat ke depan, menginjak jinjitnya di atas bilah rumput seperti capung yang meluncur di permukaan air. Detik berikutnya, dia menendang pria itu dari samping. Bam, 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 begitu saja, mereka mengunci satu sama lain dalam pertarungan sengit. Dia sangat cepat. Pria itu secara refleks mengangkat kedua tangannya untuk memblokir. Bam, 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 serangkaian tendangan mendarat di lengannya, dan kekuatan besar memaksanya untuk terus melangkah kembali ke dalam hutan, menghancurkan pepohonan di sepanjang jalan. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Lu Zhou mendatangi ayah Little Yuaner, yang terbaring di tanah, dan memeriksanya sebentar. Untungnya, dia baru saja pingsan dan tidak terluka. Dia selalu tidak bisa mengendalikan amarahnya, kata Lu Zhou saat melihat wajah pucat Murong Hai. Apakah ini masalah temperamen? Dia benar-benar iblis yang tidak terkendali. Murong Hai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin berdiri, tetapi dia menemukan bahwa kakinya lemah, dan dia tidak bisa menggerakkan sama sekali. Pak Tua, karena Anda memiliki cucu yang kuat, mengapa Anda berpura-pura menjadi lemah? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbahaya. Kita harus waspada terhadap mereka, kata Lu Zhou. Kamu orang bijak, Pak Tua. Tidak heran kamu begitu percaya diri dalam menyelamatkan keluarga Qi.
Saya telah meremehkan Anda. Murong Hai menenangkan dirinya. Keduanya mengobrol dengan santai sementara Yuaner kecil dan pria berpakaian hitam itu bertarung dengan sengit. Di permukaan, mereka tampaknya telah mencapai jalan buntu, tetapi pada kenyataannya, Yuaner kecil lebih unggul sejak awal. Siapapun dengan mata yang tajam dapat dengan mudah melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin bertarung lebih lama dan lebih banyak berolahraga. Terlalu lama berada di gunung membuatnya bosan. Sekarang dia akhirnya memiliki lawan untuk bersantai, bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan. Suara energi yang bertabrakan satu sama lain berdering tanpa henti. Murong Hai sangat terkejut saat dia melihat mereka bertarung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ledakan energi yang kuat itu berasal dari seorang gadis kecil yang tampak lemah. Pak Tua, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Petik 2. Ayo, petik 2, kamu juga menyembunyikan kekuatanmu, kan? Murong Hai sudah lama mencurigainya. Dia tidak percaya Lu Zhou bisa menjinakkan iblis kecil seperti ini hanya dengan kepribadian dan kekerabatannya. Lu Zhou menatapnya tanpa mengakui atau menyangkal, tetapi Murong Hai menganggap itu sebagai konfirmasi. Karena cucunya adalah ahli pengadilan surgawi, setidaknya dia juga harus menjadi ahli pengadilan surgawi. Saat memikirkan itu, dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Pak Tua benar-benar ahli yang maha kuasa. Saya belum menjadi ahli. Lu Zhou melambaikan tangannya. Murong Hai sangat terkesan, dan dia berpikir, saya tidak berharap dia begitu rendah hati ketika cucunya sangat murung dan pemarah. Petik 1. Pak Tua, jika saya boleh mengatakan satu hal lagi. Apa itu? Anak itu sangat berbakat, dan dengan basis kultivasinya mencapai puncak, masa depannya tidak terbatas. Sayang sekali dia belum sepenuhnya memahami cara yang tepat untuk berurusan dengan orang lain. Petik 2. Lu Zhou menatap Yuaner kecil, yang sedang bertarung di kejauhan. Dia tahu tentang temperamen dan karakternya dengan sangat baik. Butuh lebih dari beberapa hari untuk mengajarinya hal itu. Kamu benar, saya telah memikirkan tentang bagaimana mengajarinya cara berurusan dengan orang baru-baru ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Pak Tua benar-benar orang bijak. Anak itu beruntung karena Anda mengajarinya. Petik 2. Ledakan, ledakan, ledakan. Wajah pria berpakaian hitam itu tertutup debu, dan dia terus batuk saat ledakan energi menghantamnya terus-menerus. Tak butuh waktu lama baginya untuk jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Ayo lanjutkan, kata Yuaner kecil tersenyum. Hei, bangun sekarang. Itu adalah langkah bagus yang baru saja Anda buat. Ayo, bertarung lagi. Petik 2. Pertempuran mereka telah menghancurkan semua pohon di dekatnya dan melubangi tanah dengan berbagai ukuran. Ini sangat membosankan, kata Yuaner kecil ketika dia melihat pria itu tidak bergerak lagi. Kof, kof. Pria berpakaian hitam itu mengangkat tangannya dan melambai sambil berkata dengan susah payah, aku tidak ingin bertarung lagi. Saat itulah Lu Zhou bangkit berdiri sambil tersenyum, sepertinya mereka sudah cukup berjuang. Petik 2. Baik sekali. Selamat, Pak Tua. Sekarang semua orang di keluarga Qi telah diselamatkan, perjalanan ini akhirnya berakhir, kata Murong Hai. Lu Zhou menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria yang terbaring di tanah dan berkata, ini belum berakhir, sebaliknya, ini baru permulaan. Petik 2. Ah, bagaimana menurutmu, Pan Zong? Pria berpakaian hitam itu bergidik. Bagaimana kamu tahu namaku? Mari kembali ke topik tadi. Lu Zhou berjalan maju perlahan dan berkata, kamu bisa hidup 3 bulan lagi. Apakah kamu ingin mati sekarang? Petik 2. Apa? Hati Pan Zong bergetar, dan dia membalikkan badan. Debu berjatuhan dari tubuhnya, tetapi wajahnya masih kotor, dan dia kesulitan untuk berdiri tegak. Saya tidak menyangka basis kultivasi gadis kecil ini begitu dalam, tetapi dia masih belum cukup kuat untuk membunuh saya. Pan Zong memandang Little Yuaner dengan waspada. Mereka telah bertarung lebih dari beberapa ratus ronde, dan dia diserang seperti target latihan sepanjang waktu. Jika sejujurnya, dia ingin berbalik dan melarikan diri sekarang. Kekuatan sebenarnya dari gaya 3 yin hanya dapat dihasilkan dengan bantuan teknik 6 yang. Anda hanya mempelajari 3 gaya yin, dan itulah mengapa Anda tidak bisa mendapatkan intinya, kata Lu Zhou. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang yang disebut teknik 6 yang ini? Little Yuaner meludah saat dia memutar matanya dan berkata, apa yang bagus tentang teknik 6 yang ini? Kakek saya tahu teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tak terhitung. Saat itu, peluit bisa terdengar mendekat dari kejauhan.
Semua orang tahu bahwa itu adalah suara pedang yang berterbangan di udara. Kelompok pembudidaya yang tidak dikenal datang dengan cara yang mengancam dan dalam jumlah besar, dan banyak dari mereka memiliki basis kultivasi yang dalam. Sebuah suara terdengar sebelum orang-orang terlihat, "Kita sudah lama tidak bertemu, adik kecil." Sebuah kereta terbang berwarna merah tua mendekat dari kejauhan, diikuti oleh lusinan pembudidaya, yang mengalir deras seperti air banjir. Babak 35-35. Mereka datang, kata Lu Zhou saat dia melihat kereta terbang merah tua itu. Sementara itu, penampilan Yuan kecil yang bebas dan santai menghilang ketika dia melihat kereta itu, dan dia berkata dengan takut-takut, "Itu kereta terbang kakak senior." Setelah itu, dia berjalan ke sisi Lu Zhou dan berdiri di dekat sikunya, merangkul lengannya. "Jangan takut." Lu Zhou melambaikan tangannya. "Oh." Yuaner kecil menyadari bahwa dia benar. "Mengapa saya harus takut ketika guru ada di sini?" Dia telah membawa ayahnya kembali. Sangat disayangkan dia dalam keadaan koma dan tidak bisa menyaksikan tontonan itu. Adapun Pan Zong, dia tampak lebih terkejut daripada bingung, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di sampingnya, Murong Hai merasa seperti sedang bermimpi. Halusinasi? Ini pasti halusinasi. Pikirnya sambil mencubit dirinya dengan keras di pipi. Ada banyak pembudidaya di dunia, dan orang yang telah membuka ke-8 meridian alam laut Brahma sudah menjadi ahli. Ketika seorang kultivator melangkah ke alam ini, dia bisa melayang di udara, dan ketika dia membuka 8 meridian, dia bisa terbang di langit. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika melihat begitu banyak ahli terbang di langit? Apakah ahli laut Brahma begitu tidak berharga? Selain itu, mereka yang bisa mengendalikan pedang terbang adalah pembudidaya yang telah membuka setidaknya 8 meridian, dan banyak dari mereka sebenarnya adalah ahli pengadilan surgawi. Apalagi, ada kereta terbang di sini juga. Kereta terbang adalah simbol status, dan biasanya hanya pemimpin suatu kekuatan yang dapat memilikinya. Sedangkan untuk tunggangan, terutama tunggangan legendaris, butuh kekuatan, keberuntungan, cadangan, dan waktu untuk menangkapnya, yang membuatnya menjadi eksistensi yang bahkan lebih bergengsi daripada kereta terbang. Ketika 10 ahli teratas mengepung gunung pengadilan emas dengan puluhan ribu pembudidaya, hanya 10 ahli teratas yang memiliki kereta terbang. Siapakah yang ahli dalam kereta terbang merah? Sesaat kemudian, sekelompok ahli tiba di tempat kejadian dan menyebar menjadi setengah lingkaran, terlihat siap menyerang. Sementara itu, kereta berhenti dan melayang di belakang mereka. Lu Zhou, Murong Hai, Little Yuaner, dan Pan Zong semuanya melihatnya. Saat itu, sebuah suara menggoda terdengar dari itu, adik Little Junior menjadi semakin cantik. Petik 2. Suara dan nada yang familiar membuat Little Yuaner mengerutkan bibirnya dan berlari kembali ke belakang Lu Zhou lagi. Adik perempuan kecil, Pan Zong mengerutkan kening. Siapa yang bisa menakuti gadis kecil yang sulit diatur ini dengan basis kultivasi yang tangguh? Namun, pada saat berikutnya, dia sepertinya telah mengenali pemilik kereta terbang merah tua itu. Menyadari apa yang terjadi, dia menelan ludah, dan jari-jarinya mulai menggigil. "Huff, pengkhianat, aku bukan adik kecilmu," kata Yuaner dengan marah. Mendengar itu, gelak tawa menggema dari dalam kereta. "Adik junior kecil, kamu masih polos dan manis seperti biasanya." Pada saat itu, seorang kultivator pengadilan surgawi yang melayang di udara dengan pedang terbang menangkupkan tinjunya ke arah kereta dan berkata, "Tuan Istana Ye, Anda memberitahu kami bahwa penjahat tua itu mengandalkan obat rahasia untuk bertahan dari serangan terakhir, dan Anda diam-diam memberitahu kami dengan surat bahwa dia akan ada di sini. Apa yang saya lihat sekarang hanyalah penjahat kecil. Apa artinya ini?" Petik 2. Hanya penjahat kecil. Lu Zhou tidak bisa tidak bertanya-tanya. "Saya hanya 10 tahun lebih muda. Ya, rambut saya semakin gelap, dan kulit saya lebih kencang, tetapi fitur wajah saya tetap sama. Apakah saya sulit dikenali?" Petik 1. Kultivator di kereta tertawa dan berkata, "Buka matamu dan lihatlah dengan baik." Petik 2. Oh, kereta itu naik ke udara dan terbalik. Para pembudidaya tidak bisa membantu tetapi melihatnya, menahan napas. Seorang wanita berpakaian putih perlahan jatuh dari langit seperti peri yang turun dari surga. Auranya setenang air, tapi juga mengandung niat membunuh yang ganas. Meskipun ada jarak di antara mereka, Lu Zhou masih mengenalinya. Ye Tianxin, ranah kesengsaraan Divinity baru lahir, 45% permusuhan. Petik 1. Dia adalah murid ke-6-nya, saat ini adalah master dari Derived Moon Palace, yang namanya didengar oleh banyak orang. Dikatakan bahwa Derived Moon Palace hanya memiliki pembudidaya wanita, dan masing-masing dari mereka diberi karunia. Namun,
Mereka semua membenci pria yang tidak berperasaan dan tidak setia. Tidak ada yang tahu alasannya, dan Lu Zhou juga tidak dapat menemukan jawabannya dalam ingatannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan satupun pembudidaya wanita. Jelas bahwa dia tidak menggunakan bangsanya sendiri tetapi orang luar, yang merupakan ide yang cerdas. Pada saat itu, para pembudidaya lain juga mendarat, tetapi mereka menjaga jarak dari Ye Tianxin, karena dia adalah Jadeves Sura yang menakutkan. Lu Zhou menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengistirahatkan matanya pada Ye Tianxin. Temperamen dan penampilannya mengingatkannya pada sebuah puisi. Teratai tumbuh di lumpur, namun tidak pernah terkontaminasi olehnya. Dan dia mengapung di atas air yang melambai, namun tidak pernah menari bersamanya. Petik 1. Lu Zhou tidak terburu-buru melakukan apapun, karena dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mereka tidak akan memasang jebakan hanya untuk menangkapnya. Murid jahatnya tidak sebodoh itu. Murid tertuanya, kedua, kelima, ketujuh, dan kedelapan belum muncul. Ketika dia mengaktifkan kartu pengalaman bentuk puncak, dia hanya punya setengah jam. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan kelompok murid jahat dalam bentuk puncaknya. Semua mata terfokus pada Ye Tianxin. Dia berjalan maju dengan anggun, dan para kultivator berpisah untuk membiarkannya lewat. Setelah mengambil 10 langkah, dia berhenti dan tersenyum, mengarahkan pandangannya pada satu-satunya lelaki tua di tempat itu. Tuan, kamu telah jatuh ke dalam jebakan. Petik 2. Keheningan menyelimuti kerumunan itu. Mata, yang dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, atau ketidakpercayaan, bergeser ke arah Lu Zhou pada saat yang sama, pria tua yang tampak berusia 60-an atau 70-an. Orang tua ini adalah patriark jahat yang legendaris dan terkenal, yang pernah membantai 80.000 petani Rongbei. Apakah ada kesalahan? Petik 2. Tidak ada yang bisa mempercayainya, karena dia tampak berbeda dari potret itu. Namun, Ye Tianxin secara pribadi telah menunjukkannya. Dia adalah murid ke-6 penjahat tua itu, dan dia tidak mungkin salah. Swoosh, swoosh, swoosh. Para pembudidaya menghunus pedang mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh dan memusatkan perhatian pada Lu Zhou. Suasananya sedikit aneh dan tegang. Kedua belah pihak berdiri dari bola mata ke bola, tapi tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Itu juga luar biasa sunyi, begitu banyak sehingga semua orang sepertinya bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Pada saat itu, Murong Hai memandang lelaki tua itu dengan wajah ramah dan tertawa. Dia adalah patriark jahat yang terkenal kejam. Haha, Anda sebaiknya membunuh saya. Kalian semua pembohong. Pembohong. Petik 1. Satu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, Lu Zhou memandang Ye Tianxin dan berkata dengan tenang, karena kamu memanggilku sebagai guru, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembalilah ke Gunung Golden Court. Anda akan tetap menjadi salah satu dari 9 murid saya. Petik 2. Jawabannya mengejutkan semua pembudidaya yang hadir. Itu sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah patriark yang jahat. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, Guru, karena rasa hormat saya memanggilmu guru. Adapun untuk kembali ke Gunung Golden Court, Anda harus bertanya terlebih dahulu. Petik 2. Para pembudidaya sekitarnya semua menatap dengan marah ke Lu Zhou. Penjahat tua, kamu beruntung telah memenangkan pertempuran terakhir, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Bagaimanapun juga, obat rahasia adalah obat rahasia. Setiap obat rahasia yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang dalam waktu singkat memiliki efek samping. Jangan khawatir, semuanya. Petik 2. Tidak heran penjahat tua ini bisa menggunakan energinya dengan cara yang sembrono terakhir kali. Penjahat tua, sekarang saatnya kamu mati. Serahkan dirimu. Petik 2. Para pembudidaya terbakar dengan amarah saat mereka menggeram pada Lu Zhou. Namun, dia menutup telinga mereka dan hanya melihat Ye Tianxin yang tersenyum saat dia bertanya, bagaimana Anda tahu pasti bahwa saya akan berada di sini? Ye Tianxin bertepuk tangan, dan seseorang memberinya potret sebagai tanggapan. Sulit dipercaya bahwa patriark jahat yang pernah berkuasa di dunia akan menyamar. Petik 2. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, jadi Ye Tianxin melanjutkan, Guru, apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa saya dapat menebaknya?